Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Dresti Kumala, kelas 3C non-reguler, NPM 202207858. Nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengolah data berupa teks, angka, gambar, dan lain sebagainya. Menurut prosedur yang disediakan oleh komputer, biasanya komputer digunakan untuk membuat laporan, surat menyurat, editing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak kegunaan dari komputer ini, maka menyebabkan komputer ini dipakai di setiap instansi. Jenis-jenis sistem operasi komputer adalah MS-DOS, Windows, Linux, MacOS, Unix. Yang sering digunakan adalah sistem operasi Windows karena sistemnya yang mudah dipahami serta tidak ribet. Yang sering digunakan dan paling basic adalah Microsoft Office. Microsoft Office ini adalah salah satu perangkat lunak aplikasi perkantoran buatan Microsoft yang dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office ini adalah Excel, Word, dan PowerPoint, dan masih banyak lagi dan bermacam-macam kegunaannya. 1. Microsoft Word. Microsoft Office ini merupakan perangkat lunak pengolah kata atau power processor yang menjadi andalan dari Microsoft. Perangkat lunak ini menyediakan tools atau alat yang digunakan untuk mengedit dan memformat dokumen. Perangkat lunak ini adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Microsoft Office Word atau Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi seperti macOS, iOS, dan Android. Jadi, tidak hanya bisa diakses di komputer saja, tapi juga bisa diakses di HP. 2. Microsoft Office Excel. Microsoft Office ini adalah program aplikasi lembar kerja yang memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang terdiri dari basic dan kolom. Dengan begitu, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer dan terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft tidak hanya tersedia di dalam platform Windows, tapi juga tersedia di macOS, Android, Apple. Oleh karena itu, Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. 3. Microsoft PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows. Microsoft PowerPoint merupakan software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi berbentuk slide. Kelebihan dari Microsoft PowerPoint ini adalah mempermudah pengguna membuat slide. Presentasi dilengkapi beragam tools, template yang bervariasi, dan lain sebagainya. Kekurangannya adalah hanya bisa digunakan pada platform Microsoft karena merupakan program dari Microsoft. Program Microsoft tidak hanya yang saya sebutkan saja di atas,
Tetapi masih banyak lagi yang lainnya yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang saya sebutkan di atas adalah program dan sistem operasi Windows, dan masih banyak lagi sistem operasi komputer yang lain seperti Linux, MacOS, Unix, MS-DOS, dan masih banyak lagi. Tapi yang populer dan sering digunakan adalah sistem operasi Windows. Sebenarnya tidak hanya ada pengolahan data perkantoran saja fungsi dari komputer, tetapi komputer juga bisa digunakan untuk mengedit foto maupun video. Banyak juga software untuk mengedit foto dan video seperti Adobe After Effects, Windows Movie Maker, LumaFusion, Apple iMovie, Photoshop, Photospace, Adobe Lightroom, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard atau mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer, dan gambarnya ada di sebelah saya ini. Dan perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau pemerintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus digunakan dan bagaimana melakukannya. Contoh perangkat lunak seperti web browser, permainan, dan pengolah kata. Berikut adalah gambarnya. Segala sesuatu yang dikerjakan di komputer bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagai contoh, saat ini dapat melihat pelajaran di web browser perangkat lunak dan menggunakan mouse perangkat keras untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Apa saja macam-macam komputer? Bagi mayoritas orang saat mendengar istilah komputer, maka mereka berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Padahal komputer berwujud dalam banyak bentuk dan ukuran, serta melakukan banyak tugas yang berbeda-beda di kehidupan sehari-hari. Saat Anda mengambil uang tunai dari mesin ATM, memindai berkode barang belanjaan di toko, atau menggunakan kalkulator, maka Anda juga menggunakan komputer untuk aktivitas-aktivitas tersebut. 1. Komputer desktop. Gambarnya di sebelah saya ini. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya, komputer desktop ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. 2. Komputer laptop. Tipe komputer yang kedua mungkin sudah familiar lagi, yaitu komputer laptop, yang umumnya disebut dengan laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop yang memudahkan untuk menggunakannya di mana saja. Komputer tablet. Komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. 3. Komputer server. Server adalah komputer yang mengolah permintaan-permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubung dengannya pada suatu jaringan komputer. Sebagai contoh, menggunakan internet, maka Anda sedang melihat informasi yang tersimpan di server. Banyak organisasi juga menggunakan komputer
server lokal untuk menyimpan dan berbagai berkas secara internal. Manfaat komputer di kehidupan sehari-hari antara lain adalah mempermudah pekerjaan. Kebanyakan dalam lingkup dunia kerja seperti perkantoran menjadikan komputer sebagai perangkat virtual yang digunakan oleh hampir semua tingkatan. Misalnya saja untuk resepsionis hingga petinggi di kantor seperti direktur. Dalam dunia kerja, komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya melalui aplikasi Zoom Meeting. Bagi perusahaan besar, komputer biasanya didampingi dengan perangkat pembantu seperti printer dan flashlight. Untuk mengerjakan tugas kantor, jenis komputer yang digunakan pun beragam, mulai dari personal komputer atau PC dengan monitor biasa atau layar datar hingga komputer jinjing atau laptop. Yang kedua, menunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajarannya. Hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami pelajaran. Untuk siswa sendiri, manfaat komputer yang bisa dirasakan adalah bisa lebih mudah untuk mendapatkan ilmu atau informasi. Peran buku manual pun dapat diganti dengan menggunakan buku elektronik atau e-book. Maka tak heran kini sudah banyak sekolah yang telah menerapkan perpustakaan digital atau perpustakaan berbasis komputer. Dengan berubahnya stigma pendidikan yang berbasis komputer ini, diharapkan dapat mempermudah bagi para guru dan siswa dalam menjalankan proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah berbisnis. Untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis, kita bisa melakukan dengan membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, percetakan, programmer, dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman saat ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha atau bisnis seperti jual beli online, yang dimana juga menggunakan komputer dan terkadang juga bisa menggunakan HP, dan berikutnya media hiburan. Salah satu manfaat komputer yang bisa didapatkan adalah bisa mempermudah mencari hiburan tanpa perlu keluar rumah. Komputer tak hanya berfungsi untuk membantu dalam suatu aktivitas yang serius-serius saja, melainkan juga bisa sebagai alat atau media hiburan. Banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan dari komputer, misalnya saja dengan menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Ditambah semakin pesatnya perkembangan internet membuat hadirnya banyak situs-situs yang menawarkan pengguna untuk menikmati hiburan yang disediakan. Nah, itulah manfaat komputer untuk kehidupan sehari-hari yang digunakan secara bijak. Fungsi komputer. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, diantaranya dasar processing atau pengolahan data, data storage atau penyimpan data, data movement, pemindahan data, kontrol, pengendalian. 1. Data processing. Komputer digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara,
kata, objek, video, gambar, dan grafik. 2. Data storage. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengembalian data. Misalnya, ketik menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save. Kita dapat melakukan penyimpanan save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut atau open. 3. Data movement. Komputer juga dapat menggunakan pemindahan data dari suatu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. Komponen komputer. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu unit pemasukan atau input, 2. Unit pemrosesan atau proses, dan 3. Unit pengeluaran atau output. 1. Komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya adalah keyboard. Keyboard merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumerik dan interpretasi. Pada keyboard terdapat huruf A sampai Z, angka 0 hingga 9, dan perintah-perintah lainnya. 2. Mouse. Penghubung antara layar monitor dengan pengguna atau user dalam pengoperasiannya. Mouse terlihat sebagai printer di layar monitor. 3. Trackpad. Fungsinya sama dengan mouse, hanya berbeda pada bentuknya saja. 4. Pen. Hanya ada ketika layar yang digunakan merupakan layar sentuh. Fungsinya seperti mouse. Untuk memberi perintah cukup menekan ujung pen pada layar. 6. Mikrofon. Komponen yang memberikan masukan dalam bentuk suara. 7. Scanner. Untuk memindai gambar yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. 2. Komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. 1. Prosesor. Komponen utama untuk memproses data. 2. Motherboard. Komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan, seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. 3. Hard disk. Untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen, seperti dan sistem operasi komputer. 4. Memori atau RAM. Untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. Berikutnya adalah komponen output. Komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. 1. Monitor. Komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Printer. Untuk mencetak data ke dalam bentuk hard copy. 3. Speaker. Untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman atau dosen yang sudah menonton video saya. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.